Halo semuanya, eh, malam ini gue mau ketemu sama salah satu user gue pada tahun 2013 waktu gue interview di Day TV. Nah, gue mau ngobrol-ngobrol sama dia tentang first impression gitu. Saat ketemu gue, apa pendapatnya dia waktu ketika dia tahu misalnya di TV-nya itu kan gue kan alamatnya kan di Komplek Ambon gitu kan. Gue pengen tahu pendapatnya dia gitu, mempengaruhi nggak pada saat proses penerimaan gue itu gitu saat itu, atau mungkin dia melihat dari perspektif yang berbeda, kita nggak tahu juga. Makanya ikutin gue terus di channel ini. Nah sekarang gue sama Mas Budi nih. Gimana? Ya jadi tujuan gue buat video ini kan mau tahu nih dari perspektif si pewawancara gitu. Ketika yang interview itu asalnya dari Komplek Ambon. Nah kita flashback ke tahun 2013 waktu banget gue, ya iya kan, waktu gue pertama kali diterima di Day TV gitu. Nah kebetulan kan yang wawancara itu waktu itu usernya lah ya, usernya waktu itu Mas Budi sama ada satu lagi sebenarnya kan Bayana kan ya. Nah itu bagaimana tuh Mas Budi? Pada saat itu sebenarnya sih pada saat aku membantu Mbak Yani untuk menginterview Pierre itu sih aku mengenal Kampung Ambon tapi tidak tahu di sini. Gitu. Sering dengar karena memang kan aku 2006 itu udah mulai di jurnalis ya, dari sebagai kameramen, dan sering dengar dari teman-teman soal yang apalagi berita-berita kriminal dan lain sebagainya, kan mereka sering sebut soal Kampung Ambon, jadi tahunya dari situ. Tapi nggak tahu itu adalah di sekitar kampung sini. Gitu. Sampai waktu itu Mbak Yani yang mention, dia bilang ini kayak deket rumah gue deh gitu, kayak di Komplek Ambon waktu itu. Bilang oh yaudah, aku bilang coba aja nggak apa-apa kan, gitu aja. Makanya sih ya aku bilang waktu itu aku sendiri basically nggak ngelihat background tempat tinggal orang. Salah loh kalau memberikan stigma orang seperti itu. Gitu, karena bagi aku tuh nggak, kalau iya pun seperti itu kan itu hanya segelintir orang sebenarnya. Sebenarnya kita menjat satu kampung yang ada nggak cuma ada 10 orang dengan hal yang dilakukan hanya 10 orang. Salah besar sebenarnya. Yang aku lihat saat interview kemarin itu, balik lagi ke interview, yang aku lihat itu adalah seberapa CV-nya bagus, tapi seberapa kamu mempersiapkan dirimu saat mau wawancara. Ya, penampilanmu, cara kamu berbicara dengan saya waktu itu, terus juga gaya tubuhmu gimana, grogi enggak, dan lain sebagainya. Karena waktu itu saya memiliki semacam kayak pengaruh gitu, memiliki kuasa 75% dari nilaimu. Karena 25% itu adalah hasil kerjamu dalam waktu itu kan kamu direkrut sebagai kameramen dan juga sebagai editor. Kita pada saat itu masih 2 job. Gitu. Nah itu dilihat. Jadi saat kamu diwawancara dan cara kamu ngobrol dan menjawab pertanyaan, kemudian cara kamu mempersiapkan dirimu pada saat itu ya sama kayak kebanyakan, malah lebih rapi gitu loh daripada yang aku tahu gitu loh. Makanya itu yang kenapa kamu ya nggak pernah saya memikir bahwa dia dari Kampung Ambon, cuman saya mikir waktu itu ya memang dia adalah salah satu calon karyawan atau yang harus di interview aja. Nah gue menduga lah ya gitu, kenapa ini mungkin tempat menjadi salah satu faktor orang memilih gitu atau menerima calon pekerja itu, karena dulu sempat kosong kan. Karena pertama kali kan gue kerja 2010. Oh iya, tahun. di koperasi itu kan? Ya, koperasi Kasalife kan 2010. Terus berhenti, memutuskan untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan bidang kuliah gua gitu kan, broadcasting. Nah sebenarnya sih banyak udah interview di tempat lain gitu kan sebagainya gitu. Cuman gua akhirnya sampai pada satu kesimpulan gitu, apa gara-gara gua tinggal di Komplek Ambon ya, karena menurut gua dari segi kualitas dalam arti dari CV-nya, terus dari hasil tes cam-nya, tes cam waktu itu kan gua ngelamar kameramen ya. Dan yang lain-lainnya itu bagus gitu. Dan
sebelumnya juga memang ya ada, gue udah dapat input input cerita gitu waktu selama gue tinggal di sini gitu dari yang senior Jadi juga, ada gitu. bahwa tempat itu mempengaruhi mereka gitu. Nah itu gue nggak tahu, tapi dari input cerita yang gue terima selama gue tinggal di komplek Ambon dari kakak-kakak gue lah yang tinggal di komplek Ambon itu, banyak yang cerita kayak gitu kan gitu. Ngelamar kerja tuh susah kalau dari Sini, alamatnya sini gitu. Kalau lu dari tinggal di komplek Ambon gitu pasti kayaknya bagaimana gitu, udah stigma negatifnya duluan gitu yang ditempelin gitu, terus jadi orang males terima ini orang gitu. Iya. Sudah gini kan, ya balik lagi zaman sekarang juga banyak orang yang media merupakan bisa memberikan apa ya, semacam kayak dua sisi pisau gitu loh. Ada yang bagusnya, ada yang bisa juga jeleknya. Ya jeleknya ya dampaknya seperti ini. Kita juga bilang bahwa kayak kita ngomong Gang Duli di Surabaya, itu kan nggak mungkin semua orang di situ adalah tanda kutip ini blok ya. Ya. Kita nggak akan mungkin mencap semua perempuan yang kita lihat keluar dari tempat pesta. Makanya kita salah bahwa kebanyakan media juga membuat orang tuh berpikir seperti itu. Itu yang sangat disayangkan bahwa ya ibarat kayak pepatah mengatakan nilai setitik rusak susu sebelanga gitu kan. Jadi kayak hanya karena segelintir orang satu kampung pun dicap sama gitu ibaratnya. Itu sih nggak benar, sudah ini nggak benar banget kalau gitu. Makanya menurut aku sih ya balik lagi gitu kan, pesan buat teman-teman lainnya jangan pernah berkecil hati, tunjukkan bahwa apa yang kalian bisa lakukan tuh yang tidak seperti mereka pikir gitu aja. Jadi menurut saya secara pribadi bahwa tempat asal orang itu tidak menjadi faktor penentu gitu, karena belum tentu yang bukan tinggal di tempat di kampung Ambon pun juga bagus gitu. Jadi pesannya terutama untuk anak-anak yang tinggal di kampung Ambon, jangan pernah menyerah. Jangan percaya diri. Ya, selalu percaya diri. Well, itu sudah terjadi. Stigma itu sudah ada. Ya, stigma itu udah ada. Sudah itu udah ada. Well, come on man. Ya udah. Udah nggak bisa diapa-apain ya. Ya kan udah. Tapi tinggal apa yang bisa kamu berikan gitu loh. Potensimu tuh harus ditunjukkan. Itu yang paling penting. Kemudian setiap interview, pesan buat kalian, karena sering interview, karena timku banyak banget gonta-gantinya. Aku bilang, prepare aja dengan baik. Pertama, bagaimana penampilanmu. Penampilan nomor satu loh. Itu satu. Kedua, cara kamu berbicara. Ketiga, cara kamu mempersiapkan dirimu itu sangat penting. Itu membuat orang melihat kamu tuh orangnya profesional. Jadi itu 20% melihat atau membuat orang tuh oke, gitu. Dia profesional. Gitu. Karena kita kadang membuat kekhawatiran yang notabene orang pun nggak notice sebenarnya. Misalnya seperti itu. Mumpung kampung Ambon terkenal, kita buat terkenal lagi dengan sisi positifnya yang gitu. Selama ini yang jarang dilihat orang. Jarang dilihat orang. Ada, cuman tapi karena sisi negatif yang terlalu menutupi, jadi nggak kelihatan. Gitu. Sekarang saatnya balik. Ya, di mana-mana juga ada kok narkoba. Iya. Bagi banyak. Betul. Gitu. Kita nggak bisa pungkirin. Bahkan di Bali pun juga banyak kan. Tapi orang melihatnya bahwa pariwisata kan. Kenapa bisa begitu? Iya benar ya. Iya, kebalikannya kan? ya. Iya. Jadi yang negatifnya jadi agak kurang kelihatan. Kelihatan. Yang positifnya banyak banget kelihatan. Iya. Sekarang begitu aja. Tinggal banyakin konten yang positifnya gitu kan. Yes. Dan jangan pernah minder. Well, ini sudah kejadian. Gitu. Kampung Ambon kenal seperti itu ya sudah. Dan sekarang tunjukin bahwa Kampung Ambon punya juga sisi positif. Itu sih. Oke. Kalau gitu. Ini berapa menit nih? Nggak kelihatan. Nggak apa-apa, jauh ya. Ya udah. Iya. Oke lah. Oke. Kalau gitu, makasih Mas Budi. Oh iya. Mau balik ke Cikupa nih rumahnya nih dia sekarang. Dulu tinggalnya di sini. Oh ya, setengah 8 di Cikupa. malam. Sekarang mau balik ke Cikupa. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada yang punya perasaan kayak gue, komen di bawah. Apa mungkin di bidang lain atau pertemanan atau di sosial kalian juga ngalamin kayak gitu, mungkin komen bisa di bawah. Kita sama-sama bikin konten-konten positif untuk Komplek Ambon. Oke? Go positif. Dah.